menjelaskan tentang Al-Quran hadis Madrasah Sanawiyah dan akan menjelaskan materi bahasa Arab Madrasah Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran Quran hadis. Nah, perlu kita ketahui mata pelajaran Quran hadis ini di tingkat Madrasah Sanawiyah itu bertujuan untuk meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran. Nah, serta membekali peserta didik dengan kemampuan membaca, memahami, dan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, adapun untuk urgensinya di tingkat madrasah MTS Sanawiyah ini didasari oleh posisi strategis masa remaja dalam pembentukan karakter. Nah, teman-teman semuanya yang dimana pada fase ini para peserta didik atau teman-teman semua itu akan dibentuk pola pikirnya dan sikap sosialnya yang lebih kompleks. Nah, makanya ini sangat penting untuk ditanamkan nilai-nilai keislaman secara menyeluruh atau secara kafah. Nah, adapun yang nantinya dalam buku ini kita bahas ini ada beberapa bab. Nah, yang pertama itu bab pertama ialah Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Nah, di bab kedua merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai rahmatnya. Nah, adapun yang ketiga menggapai ridha Allah dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Bab yang keempat memperindah dalam membaca Al-Quran dengan tajwid. Bab yang kelima terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Di bab yang keenam menggapai kebahagiaan dengan sabar dan rasa syukur. Nah, itu bab-bab yang akan kita bahas pada buku ini. Nah, pada kesempatan ini ya langsung saja kita akan membahas tentang bab yang keempat, yang dimana bab keempat ini ialah yang berjudul memperindah dalam membaca Al-Quran dan tajwid. Ya, yang dimana nanti terdapat 3 pembahasan. Yang dimana pembahasan pertama itu mengenai apa sih mat tobi itu dan gimana cara membacanya. Yang kedua mat wajib muttasil, dan yang ketiga mat jaiz muttasil. Nah, yang pertama sebelum kita meranjak kepada materi di bab keempat tadi ini, terlebih dahulu kita definisikan apa sih Al-Quran ini. Nah, Al-Quran itu ialah berarti bacaan, ya, atau bacaan yang telah mendapat perhatian sejak 14 abad lebih yang lalu. Nah, dan bukan di kalangan Islam saja, tetapi non-Muslim pun juga berlomba-lomba dalam mengkaji isi dalam kandungan Al-Quran ini. Apalagi kita semua dan santri-santri semua seorang Muslim, tentu kita tidak boleh luput dari belajar Al-Quran ini. Nah, adapun motivasi seseorang dalam membaca Al-Quran itu tentu berbeda-beda. Ada yang mengharap keberkahan dari ayat-ayatnya, ada yang berharap dapat menjadi penolong nanti di hari kiamat. Karena kenapa? Karena syafaat Al-Quran itu nyata gitu. Ada syafaat Al-Quran. Kalau syafaat Nabi Muhammad, kita di dalam neraka dulu baru dimasukkan ke surga. Dan syafaat teman-teman yang baik kita berada di dalam neraka dulu baru diambil oleh syafaat-syafaat teman kita. Tapi kalau syafaat
dari Al-Quran ini kita murni tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nah, ada pula yang berharap dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang hal tersebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan setiap tempat dan waktu tidak pernah sepi dari orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, adapun selanjutnya kita akan memaparkan bagaimana sih cara membaca dan belajar tentang tiga pembahasan tadi, yaitu mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemateri yang tadi sudah disampaikan oleh saudara Fahrul Razi, yang dimana tadi kita sudah membahas tiga pokok tajwid gitu kan ya, sebagai tema yang tadi sudah disampaikan tentang memperindah dalam membaca Al-Quran dengan tajwid. Nah, sebagai langkah awal, sebagai pembelajar juga perlu kita ketahui ada beberapa hukum tajwid. Di antaranya yang akan menjadi bahas pokok kami, yang pertama itu ada tentang mad tabi'i, yang kedua ada mad wajib muttasil, dan yang ketiga ada mad jaiz munfasil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mad tabi'i itu? Nah, secara bahasa mad itu adalah tambah, sedangkan menurut para ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Huruf mad itu ada tiga, yaitu ada alif, wawu, dan ya. Nah, ketika kita menemukan huruf-huruf tertentu, huruf-huruf tersebut, maka itu dibaca panjang, mad tabi'i, 2 harokat. Ketika huruf fathah bertemu dengan alif, ya bertemu dengan kasroh, dan wawu bertemu dengan dhammah, maka itu wajib panjang, dipanjangkan 2 harokat. Nah, sebagai contoh di sini yaitu ada alladzina, yang dimana di situ sudah jelas ya bertemu dengan kasroh. Alladzina itu dibaca 2 harokat dan dipanjangkan 2 harokat. Lalu ada mad wajib muttasil. Nah, mad wajib muttasil ini adalah salah satu dari 13 bagian dari hukum mad far'i dalam ilmu tajwid. Mad wajib muttasil secara bahasa ialah mad yang berarti panjang, wajib yang berarti harus, sedangkan muttasil yaitu bersambung. Secara istilah, mad wajib muttasil adalah hukum huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah ataupun kasroh dalam satu kata atau bersambung. Sedangkan cara membaca mad wajib muttasil adalah dipanjangkan menjadi 2,5 harokat atau alif, sama dengan 4 sampai 5 harokat. Nah, sebagai contohnya di sini ada wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna, wa wajadaka ailan fa'agna. Nah, di situ sudah jelas ya, dipanjangkan selama 4 sampai 5 harokat, yang dimana di situ ada ailan, huruf fathah bertemu dengan hamzah. Lalu yang ketiga ada mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil ini adalah salah satu dari 13 bagian dari hukum mad far'i dalam ilmu tajwid. Secara etimologi, mad sama berarti panjang, jaiz artinya boleh, dan munfasil artinya terpisah atau di luar kata. Secara istilah, apabila ada mad tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah
yang bertempat di kata yang lainnya setelah dan tidak ada yang memisahkan antara mad dan hamzah tersebut, maka disebut mad jaiz munfasil. Nah, sebagai contoh di sini ada fala uqsimu bis-shafaq. Fala uqsimu bis-shafaq. Lalu yang kedua ada inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Di situ ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Yang kedua tadi fala uqsimu bisyafaq. Di situ juga sama, ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang berbeda. Nah, itulah 3 tajwid yang kita pelajari hari ini. Yang pertama ada mad tabi'i, kedua ada mad wajib muttasil, dan yang ketiga ada mad jaiz munfasil. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai metode pembelajaran dalam materi pembelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 7 dan analisis dari pembelajaran ini akan disampaikan oleh saudara Yayan. Oke, kita lanjutkan pembahasan dengan membahas metode dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah, juga analisis terhadap mata pelajaran ini ketika kita menghadapi kondisi sosial masyarakat di terutama di Indonesia gitu. Nah, ngomongin soal metode dalam mempelajari Al-Quran Hadis ini, terutama dalam pembahasan Al-Quran yaitu ilmu tajwid, ada dua pembagian. Yang pertama itu ada dalam membahas secara teoritis, juga ada dalam praktisnya. Nah, dalam teoritisnya itu ada 3. Yang pertama itu metode ceramah, di mana guru itu memberikan narasi lisan kepada murid-muridnya untuk membahas tentang ilmu-ilmu tajwid yang seperti sekarang sedang dibahas oleh kita, yaitu mad tabi'i, mad jaiz, juga mad wajib muttasil. Nah, ketika guru menjelaskan kaidah-kaidah ilmu tajwid terlebih dahulu, baru siswa itu diberikan metode tanya jawab dalam ketika guru telah menarasikan pemateriannya, baru menanyakan kepada siswa-siswa apakah siswa ini paham terhadap materi yang telah dibawakan atau tidak. Nah, yang ketiga itu ada metode demonstrasi, di mana siswa itu diberikan salah satu tempat untuk mendemonstrasikan bagaimana memperindah bacaan dalam membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Sedangkan dalam metode pembelajaran Al-Quran yang terutama dalam ilmu tajwid ini, ada beberapa metode-metode yang memang dijadikan metode praktis dalam pembahasan materi pelajaran ini, yaitu metode diantaranya yaitu metode ummi, metode qiraati, ataupun dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang analisis kita terhadap materi pelajaran Al-Quran Hadis ini di dalam madrasah sanawiyah, yang diutamakan itu dalam ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid ini biasanya orang-orang itu terlalu sempit kepada hal yang memperindah Al-Quran itu terhadap memperindah bacaan dengan menggunakan nagom atau dengan lagu yang merdu seperti Nahawan, juga Hijaz dan lain sebagainya. Padahal dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4 itu menjelaskan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan secara tartil atau perlahan-lahan. Tartil di sini menyebutkan bahwa
ketika kita membaca Al-Quran itu tidak hanya fokus terhadap bagaimana kita memperindah membaca Al-Quran dengan nagom saja, tetapi harus ada step-step yang memang harus dilaksanakan. Salah satunya seperti harus bisa menjelaskan tentang makhorijul huruf, juga bisa mengerti sifatul huruf, juga bagaimana kita bisa mengimplementasikan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang tadi telah dijelaskan ke dalam membaca Al-Quran nantinya. Nah, yang nantinya kalau kita masuk ke ranah-ranah dalam pendidikan, kita bisa menanamkan nilai-nilai sikap kepada siswa untuk lebih memperindah itu bukan hanya dalam nagom saja gitu. Tetapi memperindah ini tuh harus memiliki tujuan, yaitu memahami kaidah-kaidah dalam tahsin, memahami kaidah-kaidah dalam tajwid gitu. Terus yang kedua, menyeimbangkan antara praktik membaca juga pemahaman makna atau tadabbur. Nah, ini biasanya sering terjadi dalam pembahasan Al-Quran juga hadis, yang memang kurang seimbang dalam praktik membaca juga pemahaman makna dalam Al-Quran gitu. Hanya saja kalau kita membaca Al-Quran itu hanya dalam tatanan praktik saja tanpa lanjut kepada pemahaman makna dalam bacaan Al-Quran tersebut. Terus yang ketiga ada mengembangkan pembelajaran berbasis praktik yang diawasi langsung oleh guru yang ahli. Nah, ini merupakan salah satu kendala dalam pembahasan Al-Quran terutamanya. Itu ketika kita mempelajari ilmu tajwid itu tanpa ada sertifikasi guru yang layak gitu, terhadap ilmu tajwid ini. Dan yang terakhir juga ada mengajarkan bahwa membaca Al-Quran dengan baik lebih utama daripada hanya sekedar merdu saja. Itu sudah dibahas sebelumnya sama dengan menanamkan pemahaman terhadap siswa. Mungkin sekian pembahasan dalam materi Al-Quran dan hadis dalam madrasah sanawiyah dari kelompok kami. Maka kita akan lanjut di video berikutnya menjelaskan tentang materi PAI dalam bahasa Arab di madrasah aliyah.